Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian merusak sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan juga menyakiti perasaan orang yang kita kasih, ya. Kita punya anak, kita sekolahin, kita ngajiin, ya, kita rawat, kita bimbing. Itu juga bentuk infak kita. Bahkan hukumnya bukan sunnah, wajib. Ya, makanya nggak boleh ngungkit-ngungkit. Mentang-mentang anak kita bandel ngelawan, ya, terus kita ngomong, wah kamu kalau nggak ada bapak, wah, kamu kalau nggak ibu sekolahin. Nah, jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Lawang kita ngedidik dia, kita nyekolahin dia, kita masukin dia ngaji, itu kewajiban. Justru berdosa kalau kita punya anak sementara kita nggak mau menafkahi anak. Urusan ngajinya nggak dipeduliin, urusan sekolahnya nggak diperhatiin, ya. Berarti kita nggak open sama anak. Ya, ini masalah mungkin ini bukan cuma pada orang lain doang, Bapak Ibu. Ya, termasuk juga kepada anak kita. Kadang-kadang ada orang suka bertanya, ya. Kita sholat, kita sodakoh, infak dan sebagainya, kok nggak dibales di dunia? Kenapa? Dalam kitab Al-Hikam disebutin oleh Imam Ibnu Athaillah, yang pertama, dunia itu tidak cukup untuk menerima balasan dari Allah kepada kita. Lawang surga, satu tuh istana surga itu bisa 7 kali luasnya dunia. Bayangin gimana gedenya surga coba. Nggak kebayang tuh ya. Terus yang kedua, dunia itu sifatnya terbatas. Dunia itu berkesudahan. Sementara nanti di akhirat, di surga itu nggak ada batasan, nggak ada kesudahan. Makanya alam dunia saking remehnya diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir. Kalau seandainya ibadah itu menentukan kekayaan seseorang, maka yang kaya pasti orang Islam semua. Lah buktinya orang kafir banyak yang kaya, malah kayaknya banyakan orang kafir daripada orang Islam, ya. Itu menandakan nggak ada hubungannya masalah ibadah. Lah terus apa dong manfaatnya ibadah? Ibadah itu terkait dengan kebarokahan. Kalau kita ngaji, kita sholat, walaupun harta kita sedikit, bisa nerimanya. Nah itu plusnya orang ibadah. Beda sama orang kagak ibadah. Orang nggak ibadah mau banyak sekalipun masih kurang. Kenapa? Nggak ada rem. Ibadah itulah yang membuat rem pada kita. Pada surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 264. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu, janganlah kalian batalkan, jangan kalian merusak. Jadi batal itu maksudnya rusak. Merusak apa? Membatalkan apa? Shadaqatikum, akan sedekah-sedekah kalian. Ya, termasuk infak. Ai maksudnya ujuraha, yaitu ganjarannya atau pahala-pahalanya sedekah. Bisa rusak dengan apa?
bil manni dengan mengungkit-ngungkit, ngundat-ngundat kalau kata orang Jawa, wal adza dan juga menyakiti perasaan orang yang kita kasih, ya, seperti pembahasan kemarin. Ibtalan menjadi batal atau menjadi rusak sedekah tersebut. Kalladzi seperti orang, ai maksudnya ka ibtali nafaqatil ladzi, seperti rusaknya atau batalnya infaknya seseorang yang mana dia yunfiku menginfakkan malahu akan hartanya ria'an nasi, karena dalam keadaan pamer kepada manusia. Jadi ria sodakohnya supaya dipuji sama manusia. Muraian yaitu memamerkan kedermawanannya lahum kepada mereka. Jadi sodakohnya tujuannya bukan karena Allah, tapi karena supaya dipuji manusia, ya, pamer tujuannya. Wala yu'minu dan tidaklah beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan juga hari akhir. Secara tidak langsung orang yang seperti itu dia tidak percaya dengan ganjaran dari Allah, termasuk nanti balasannya di akhirat. Huwa yaitu adapun orang yang tidak percaya pada Allah dan hari akhir, yaitu al munafiku, orang-orang munafik. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu, ya, orang-orang munafik yang disebutkan dalam Quran itu mayoritas adalah orang-orang ateis yang dia nggak punya agama terus masuk Islam, tapi masuk Islamnya pura-pura, ya. Jadi bukan bahasa munafik seperti bahasa kita, bukan seperti bahasa Indonesia maupun secara istilah fikih. Ya, jadi di Quran itu mayoritas kata munafik, munafikin itu maknanya adalah orang kafir, bukan munafik secara bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ngelakuin tapi pengen, gitu ya. Nah disebutnya munafik loh, padahal pengen, ya, tapi dia pura-pura kagak mau. Itu bahasa Indonesia. Atau istilah secara syariat, di antara ciri orang munafik ketika dia berkata dia berdusta, kan gitu. Ketika dia diberi amanat, dia berkhianat. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Itu istilah fikih tentang orang munafik. Adapun munafik dalam Quran mayoritas, tidak semua, ya, mayoritas itu berkaitan dengan orang-orang yang memang kafir, ya. Makanya harus berhati-hati dalam memaknai kata-kata munafik dalam Quran. Nah di sini makanya disebutin wala yu'minu billah wa yaumil akhir, ya, biar gak gagal paham. Nah fama saluhu, maka perumpamaannya orang munafik, ya, dalam hal ini orang kafir, kamasali sofwanin, sebagaimana perumpamaannya batu yang halus, ya, ai maksudnya hajarin batu, amlasa yang licin, amlas, ya, kalau orang bangunan tuh diamlas. Itu bahasa Arab juga, supaya halus, supaya licin, amlas. Nah batu yang halus, batu yang licin tadi, alaihi padanya turabun, ada tanahnya. Jadi diperumpamakan sama Allah lewat Al-Quran, orang yang sedekah tapi dia ria, itu sama seperti orang kafir yang tidak percaya pada Allah dan hari akhir. Laksana batu yang halus atau licin, terus kemudian di atasnya ada tanah. Fa'asobahu, maka kemudian mengenainya wabilun, air hujan, matorun maksudnya hujan, syadidun yang sangat, alias yang lebat atau yang deras. Maka fatarokahu, tinggallah dia itu, atau alias menjadikannya dia itu soldan, licin, atau bahasa kita kalis, ya. Solban yaitu keras, amlasa ya licin, la syai'a tidak ada apapun, alaihi di atasnya. Maksudnya ketika ada hujan otomatis tanah yang di atas batu tersebut juga hanyut, nggak ada apapun di atas batu tersebut, ya, ketika ditimpa hujan. Gampangnya seperti itu. Layak diruna,
tidaklah mereka itu menguasai, kata Allah. Istinafun, sebagai istinaf, atau dalam bahasa Arab namanya pernyataan awal. Libayani mislil munafiki, untuk menjelaskan perumpamaan orang munafik. Al-munfiki, yang mana dia berinfak tapi ria'an nasi, untuk ria atau untuk pamer kepada manusia. Wajam ud-domiri, dan adapun jamaknya domir bi'tibari makna alladhi, dengan mencakup maknanya lafadz alladhi. Orang-orang tersebut, kata Allah, orang-orang munafik yang dia menginfakkan hartanya tapi tujuannya karena pamer, ya, maka mereka tidak akan mampu atau tidak akan bisa menguasai ala syai'in, atas sesuatu pun, mimma, dari apa-apa, kasabu, yang mereka usahakan. Amilu, maksudnya yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan. Ai, maksudnya la yajiduna, tidaklah mereka mendapatkan, lahu, dari apa-apa tersebut, maksudnya infak atau sodako yang dia keluarkan, sawaban, ganjaran, pahala, fil akhirati, di akhirat. Orang yang seperti itu nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, nggak dapat ganjaran pahala. Kamala yujadu, sebagaimana tidak didapatkannya atau tidak ditemukannya, ala sofwani, atas suatu batu yang halus, syai'un, sesuatu pun, minaturabi, berupa tanah, alladzi kana, yang ada, alaihi, pada batu tersebut. Jadi ibarat seperti batu yang ada di atasnya tanah, lalu tanah tersebut yang ada di batu tadi terguyur hujan, ya, maka lenyaplah tanah di atas batu tersebut, karena batunya sendiri halus, ya, batunya licin, batunya nggak ada coak, nggak ada rongga, tidak bergerigi, jadi batunya tidak bisa menahan tanahnya kemudian terbawa air hujan. Liidhabil matori, menghilangkannya air hujan, lahu, padanya. Wallahu, adapun Allah, itu la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, al qauma, kepada kaum, al kafirina, yang kafir atau yang ingkar. Nah, perlu diingat, pada pembahasan sebelumnya sempat saya singgung, infak atau sodakoh, Bapak Ibu, itu ada 3 jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya. Yang wajib itu kepada siapa? Yang wajib infak sodakoh kepada ahli kita, kepada keluarga kita, ya. Jadi bapak-bapak menafkahi istri, kita menafkahi anak, itu hukumnya wajib, ya. Nah, yang kedua yaitu infak sodakoh dalam artian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu juga hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini adalah infak yang apabila kita berikan kepada orang lain, sodakoh yang kita berikan kepada orang lain, baik perorangan maupun lembaga, setelah kebutuhan keluarga kita terpenuhi. Gampangnya kita ngasih anak yatim, gitu ya, kita kasih santunan ke duafa orang-orang yang tidak mampu, kita kasih ke musola, ke masjid, majlis taklim, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk sodako atau infak yang nilainya adalah sunnah. Nah, tapi ada yang ketiga yang hukumnya mubah, nggak ada hubungannya dengan Islam, ya. Tapi mubah ini bisa juga menjadi sunnah, ya, kalau niatnya benar. Dulu saya beri contoh, misalnya Bapak Ibu patungan buat bikin jembatan, jadi nggak ada hubungannya dengan fisabilillah, nggak ada hubungannya dengan agama Islam. Tapi kalau kita niatin tuh, ya Allah, saya ikut patungan bikin jembatan supaya orang gampang datang ke musola misalnya, supaya orang-orang yang lewat sini gampang berangkat ngaji. Nah, walaupun jembatan tadi sifatnya bukan agamis, nilainya umum, karena niat kita yang bagus, perkara yang mubah tadi menjadi perkara sunnah, jadi dapat pahala. Jadi tergantung niat aja, ya. Nah, balik lagi, nah, infak atau sodako ini disebutin sama Allah tadi, jangan sampai kita rusak dengan mani wal adha,
Ya, mani itu ngungkit-ngungkit, ya, ngundat-ngundat. Wal ada, dan juga menyakiti hati orang yang kita kasih. Kalau yang ada nih yang kemarin udah sempat kita singgung ya, bahwa jangankan ngasih, nolaknya aja harus pakai qaulun ma'ruf. Ya, harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang tidak menyakiti. Ya, jadi jangankan ngasih, nolak pun sama. Nah, yang masalah ini adalah yang mani nih, yang ngundat-ngundat. Ya, masalah ngungkit-ngungkit. Sebab kita namanya makhluk sosial Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu kita udah ngempet, kita udah nahan, tapi karena faktor sosial akhirnya kebuka tuh. Ya. Misal gitu kan, ada pembangunan masjid, pembangunan musola misalnya gitu ya. Terus kita udah nyumbang nih 1 sak, 2 sak semen. Nah, terus tetangga kita nggak tahu kalau kita udah nyumbang, disangkanya kita belum nyumbang, diomongin, sampean duitnya banyak, nyumbang loh, tuh musola lagi ngebangun tuh. Nah, sekali kita masih tahan, ya kan? Ya doain deh, mudah-mudahan saya bisa ngasih semen, bisa ngasih duit. Sekali, 2 kali diomongin lagi, lo sampean kerja dari pagi sampai sore, dagang laris minta ampun, kok nggak nyumbang-nyumbang. Tuh Pak Bandi kasihan, misalnya gitu ya. Ya doain mudah-mudahan saya ada rezeki bisa nyumbang. Padahal dia udah nyumbang 2 kali masih tahan tuh. Coba kalau udah 3 kali, ayo lah nyumbang. Itu kasihan pengurusnya lagi butuh sumbangan, pasti brodos langsung tuh. Saya udah nyumbang. Itu faktornya apa? Gara-gara manusia. Ya kalau emang boleh mah enakan kumpul sama monyet gitu ya di hutan gitu, nggak ada yang ngomongin. Tapi emang udah konsekuensi manusia seperti itu. Resikonya kita gumul wong ya begitu Bapak Ibu. Karena kita udah kumpul sama orang, ya maka ada resiko-resiko seperti itu. Nah, itu pinter-pinternya kita tuh ngerem. Ya. Kalau seandainya orang lain yang memuji kita, orang lain yang ngagungin kita, itu boleh. Tapi kalau kitanya yang kagak boleh, sebab kalau kita yang ngomong jatuhnya pamer, ya, jatuhnya ria. Ya. Kalau orang lain nih ngagung-ngagungin kita itu boleh, muji kita boleh. Wah bapak mah baik nih, contoh bapak nih, misalnya gitu ya. Kita diomongin gitu, nih bapak nih contoh nih, musola dibangun disumbang, pengajian dibangun disumbang, masjid dibangun disumbang nih, kayak bapak ini. Nggak apa-apa kalau orang mah, ya bisa jadi itu nanti menjadi contoh buat orang lain gitu. Kalau orang lain muji kita nggak masalah, orang lain mengagungkan kita nggak masalah. Tapi kalau kita yang ngomong, nah maka jatuhnya ria, jatuhnya pamer. Nah yang bisa bikin hancur sodakoh kita tuh, pahala kita nanti di akhirat, di antaranya adalah ria'an nas, ya, memamerkan perbuatan kita, pengen dipuji manusia. Waktu itu juga sempat saya singgung nih, ini sekalian ya, termasuk juga ketika kita sama anak Bapak Ibu. Tadi kan saya sebutin ya, di antara infak atau sodako yang wajib selain zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, yaitu infak kepada anak. Ya, Bapak Ibu, kita punya anak, kita sekolahin, kita ngajiin, ya, kita rawat, kita didik, kita bimbing. Nah, itu juga bentuk infak kita, itu bentuk sodako kita, bahkan hukumnya bukan sunnah, wajib. Ya, makanya nggak boleh ngundat-ngundat, nggak boleh ngungkit-ngungkit. Mentang-mentang anak kita udah gede, bandel, ngelawan, ya, terus kita ngomong, wah kamu kalau nggak ada bapak, wah, kamu kalau nggak ibu sekolahin, nah, itu namanya ngungkit lah, termasuk itu juga. Nah, ini pelajaran nih, hati-hati ya. Jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Lawang kita ngedidik dia, kita nyekolahin dia, kita masukin dia ngaji, itu kewajiban. Bukannya sunnah, bukannya mubah, wajib. Ya, nggak boleh makanya kita ngomong anak kok udah disekolahin begini, anak kok udah di ngajiin begini, nggak boleh. Ya untungnya anak nggak bisa jawab. Ya, kalau anaknya ikut ngaji juga dia bisa jawab. Nah itu kan kewajiban bapak ibu, gitu. Kenapa ya? Memang kan aslinya kewajiban kita sebagai orang tua. Justru berdosa kalau kita punya anak sementara kita nggak mau menafkahi anak. Urusan ngajinya nggak
dipeduliin, urusan sekolahnya nggak diperhatiin, ya. Makan, ya kadang-kadang makan di rumah orang, pokoknya numpang itu serba salah lah. Nah yang kayak gitu malah dosa kitanya, berarti kita nggak open sama anak, ya. Makanya nggak boleh ngungkit-ngungkit, hati-hati. Ini masalah ngungkit-ngungkit ini bukan cuma masalah kepada orang lain doang, Bapak Ibu, ya, termasuk juga kepada anak kita, termasuk juga kepada keluarga kita, saudara kita. Mungkin kita pernah nolong orang, nolong saudara, bantu teman dan sebagainya. Ya udah gak usah diungkit-ungkit, biarin aja. Ya, mentang-mentang dulu kita pernah nolong teman kita, ya, terus ya lagi-lagi tuh kadang-kadang kan suka keluar omongan pas ngobrol. Itu kalau nggak saya bantuin modalnya itu nggak maju itu. Nah itu namanya ngungkit sayang, pahala kita sayang. Ya, ganjaran yang kita dapetin nanti di akhirat itu bisa rusak, bisa batal. Allah udah ngejanjiin kepada kita seperti pembahasan kemarin, ya. Orang yang dia infak di jalan Allah, ya termasuk masalah ini kepada keluarga Bapak Ibu, ya, kepada anak, itu kama salihabbatin ambatat, seperti satu benih yang dia menumbuhkan sab'a sanabila 7 tangkai, yang mana fikuli sumbulatin, pada setiap tangkainya mi'atu habbah, ada 100 butir. Jadi gampangnya Bapak Ibu ngasih duit ke anak 5.000 perak buat ongkos ke sekolahan misalnya, buat ngaji misalnya, buat jajan dan sebagainya. 5.000 perak itu kalinya 700 kali lipat, bayangin. Itu belum titik. Ya, ayat lanjutnya masih ada tuh. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan sesuai kehendak Allah kepada orang yang Allah mau. Belum titik 700 itu. Bisa jadi nanti jadi 1.000 kali lipat. Bisa jadi 2.000 kali lipat. Ya, kalau ada di antara kita yang suka ngunda-ngunda, suka mungkin-mungkin pada anak, ya hentikan, karena itu juga termasuk pembatalan amal kita. Kemarin sempat saya singgung, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, ada 3 orang yang di akhirat itu rugi. Ya, yang pertama orang yang alim tapi dia mengamalkan ilmunya ya karena riya, karena pamer, pengen dipuji manusia. Terus yang kedua orang soleh yang dia juga melakukan ibadahnya karena pengen dipuji manusia. Nah terus yang ketiga tuh orang yang dermawan, orang yang mengeluarkan sodako, yang mengeluarkan infak, dia mengeluarkannya karena pengen dipuji orang. Habis semuanya. Ya, jadi jangan dibiasain ketika kita sudah ngasih terus kemudian kita ungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu misalnya ngasih ke musola, ngasih ke masjid, itu sebetulnya titipan dari Allah lewat kita. Bapak Ibu bisa ngasih ke masjid, bisa ngasih ke musola, bisa ke majelis taklim dan sebagainya, itu titipan Allah, ya, bukan murni hak kita sebetulnya. Jadi ada hak orang lain dalam harta kita yang perlu kita keluarkan. Nah orang lain itu kemudian kita kasih secara takdir, maka orang tersebut mendapat rezekinya, wasilahnya lewat kita. Ini termasuk kepada anak, ya Bapak Ibu, jangan lupa loh. Ketika kita punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya, Allah menitipkan rezeki anak itu lewat kita sebagai orang tua. Bukan berarti ketika kita punya duit itu murni punya kita, enggak. Itu ada punyanya anak. Berhubung anak gak bisa beli beras sendiri, berhubung anak gak bisa masak sendiri, maka rezekinya dititipkan kepada kita selaku orang tua. Maka kitalah yang kemudian beli beras, ya, beli makanan dan sebagainya. Maka kitalah yang kemudian membayarkan SPP sekolahnya, membayarkan infak pengajiannya. Kitalah yang ngasih dia jajan dan sebagainya. Hakikatnya itu bukan punya kita, punya anak. Kelak nanti ketika anak itu sudah besar, sudah dewasa atau sudah menikah dan sebagainya, maka dia akan membawa rezekinya sendiri. Rezeki kita sebagai orang tua akan mulai dikurangin. Kenapa? Sudah diambil sama anak gitu. Makanya dulu pernah saya cerita kan, ada ibu-ibu bapak-bapak datang ke saya tuh, Pak Ustadz kok saya makin sholat, makin rajin ngaji, makin dikit duit saya. Nah gimana gak dikit Bapak Ibu? Saya bilang, Bapak Ibu dulu punya anak masih kecil,
ya, anak disekolahin, di ngajiin, Allah nitip duit anak itu lewat bapak ibu. Lah sekarang anak udah pada gede-gede semua, udah pada nikah, ya. Bapak ibu udah punya cucu, udah jadi mbah, udah jadi kakek, jadi nenek. Ya dikurangin rezekinya lah. Ya, rezeki yang dulu kemana tuh? Udah dibawa sama anak sendiri. Dulu tuh kita ketitipan. Pas dipikir dulu, iya juga Pak Ustadz. Iya. Dan sekarang bapak ibu udah gak punya pegangan, bahasa kasarnya, punya duit 5.000 aja udah gede. Mau ngapain lagi? Ya udah gak nafkain anak, soalnya udah gak bayar sekolah kan begitu. Cuman buat ngurus kehidupan sendiri. Jadi kita itu kadang-kadang suka lupa ya, bahwa kalau memang kita diberikan rezeki tambahan, itu sebetulnya adalah bagian bukan cuma dari usaha atau upaya kita, tapi ada andil orang lain di situ. Termasuk dalam hal ini anak, ya, termasuk doa guru-guru kita, doa orang tua kita, itu ada andilnya, nggak murni usaha kita. Gitu. Lanjut ya. 265. Wa masalu nafaqatin, dan adapun perumpamaannya nafaqah atau infak, ya, dibahasain nafkah. Alladzina yunfikuna, yang mana orang-orang yang menginfakkan amwalahum, akan harta-harta mereka, ibtigoan, yaitu untuk mengharap, tolaba mardatillahi, mencari keridoannya Allah Ta'ala, watasbitan, dan kemudian memastikan, min anfusihim, untuk diri-diri mereka, ay maksudnya tahqiqan, pasti, lisawabi, untuk pahalanya, alaihi, kepada dia. Orang-orang yang dia itu menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya, kalau dia orang yang beriman, maka pasti dia hanya mencari ridho Allah. Gitu. Terus yang kedua, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, yang kayak begini, bi khilafil munafikina, berbeda dengan orang-orang munafik, alladzina la yarjunahu, yang mana mereka itu tidak mengharapkan dari sodakoh atau infak yang dia berikan itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Liinkarihim, karena pengingkaran mereka atau ketidakpercayaan mereka, lahu, kepada ridho atau kepada ganjaran dari Allah. Wamin, dan adapun lafadz min itu ibtidaiyatun, adalah ibtidaiyah. Jadi minnya bukan min dari, tapi lafadz untuk menunjukkan awal bacaan atau kata. Kalau tadi disebutin perumpamaannya orang yang menginfakkan tapi kagak ikhlas, ya, pamer, seperti batu yang di atasnya ada tanah, lalu kemudian air hujan mengguyur batu tersebut, maka tanahnya kemudian ikut hanyut. Nah, sekarang perumpamaannya orang mukmin yang dia berinfak bukan karena pamer, dia menunaikan sodakohnya karena mengharap ridho dari Allah, maka orang tersebut kamasali jannatin, seperti halnya atau seperti perumpamaannya kebun. Jannah di sini maknanya kebun. Bustanin, yaitu maksudnya taman atau kebun. Birobwatin, yang mana berada di dataran tinggi. Bidomir ro'i, boleh dibaca dengan domah roknya. Rubwah wa fathiha, atau membaca fathah roknya. Jadi boleh dibaca robwah, boleh dibaca rubwah. Makanin, yaitu suatu tempat, murtafiin, yang tinggi, mustawin, yang datar, ya gampangnya dataran tinggi. Asobaha, yang mana menimpanya, wabilun, air hujan. Ya, ini diumpamakan untuk orang yang mukmin, ya, kita-kita yang sodako dengan mengharap ridho Allah. Itu seperti dataran tinggi yang kemudian disiram sama hujan. Fa'atat, maka kemudian memberikan. Aktot, maksudnya menghasilkan. Ukulaha, akan buah-buahannya. Bidomil kafi, dengan mendomahkan kafnya, uku, ya, ukulaha. Wasukuniha, atau juga boleh dibaca dengan mensukunkan kafnya, uklaha, boleh. Sama roha, akan buah-buahnya.
seperti dataran tinggi yang diguyur air hujan, maka tumbuhlah Bapak Ibu buah-buahan difaini dengan 2 kali lipat. Sebab apa? Di dataran tinggi ya, dataran tinggi rata-rata buahnya lebih daripada dataran rendah, karena dia menyerap air hujan lebih awal ya daripada dataran rendah. Gampangnya begitu ya. Sawah lah, misalnya sawah yang di atas kena hujan ya aman dia, yang di bawah kekeringan nggak dapat air. Gampangnya seperti itu. Nah, dia bisa menjadi 2 kali lipat. Mislaima 2 kali lipatnya sesuatu ya. Yusmiru yang mana berbuah ya, maksudnya pohon ya, pohon yang berbuah, ghairuha selain dia ya. Jadi pohon lain mah berbuahnya 1 atau mungkin gak berbuah, sementara dataran tinggi dia bisa berbuah lebih lebat. Fa illam yusibha, maka jika tidaklah mengenainya ya, wabilun hujan deras, fatolun maka gerimis, matorun maksudnya hujan, khafifun hujan kecil, yusibuha yang menimpanya. Jadi sekalipun dataran tinggi itu tidak terkena hujan deras, tapi kan seenggaknya tetap dapat gerimis ya. Nah, kalau orang yang berada di dataran tinggi, sekalipun dia nggak dapat hujan besar ya, tapi dia masih dapat embun-embunnya, masih dapat gerimis-gerimisnya. Nah, itu bisa menyuburkan tanaman. Beda sama yang di dataran rendah. Dataran rendah ya cuma nungguin hujan gede. Kalau gerimis ya nggak ada berefek kepada tanaman atau pohon yang dipunyain sama dia. Nah, walaupun gerimis, gak usah sampai hujan gede lah, gerimis doang mengenai dataran tinggi, maka wayang fiha mencukupinya, liirtifaiha karena letaknya yang berada di ketinggiannya. Al makna, maksudnya makna tersebut apa sih? Yaitu tasmaru, tetap berbuah, watazku dan juga lebat buahnya, kasrul matori, baik hujannya lebat atau gede atau deras, amkulla ataupun hujannya sedikit. Tuh. Jadi kalau kita punya pohon di dataran tinggi, mau hujannya gede kek, mau hujannya gerimis doang, tetap punya potensi berbuah lebat. Sebab apa? Berada di dataran tinggi. Fakadzalika, maka demikian hanyalah nafaqotuman, infaknya orang, zukiro yang telah disebutkan tadi, tazku berkembang tuh, infak atau sodako yang kita lakukan, indallahi di sisi Allah, kasurat baik banyak, amkullat maupun sedikit. Jadi baik kita sodako kepada orang banyak ya atau sedikit, maka itu tetap berkembang. Asal tadi ya tidak pakai sifat riya, jangan mempamerkan kepada orang, jangan ngungkit-ngungkit, apalagi menyakiti orang yang kita kasih. Wallahu, adapun Allah, bima dengan perkara ta'maluna yang kalian lakukan itu basirun, maha mirsani, maha melihat, fayujazikum, dan juga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kalian, maksudnya memberikan ganjaran bihi dengan sebab perbuatan infak atau sodako yang kita lakukan. Nah, jadi Allah memastikan gak usah khawatir, nanti ada ganjaran di akhirat. Kadang-kadang ada orang suka bertanya ya, kenapa kok balasannya bukan di dunia? Kita sholat, kita sodakoh nih termasuk ya, infak dan sebagainya, kok nggak dibalas di dunia? Kenapa? Dalam kitab Al-Hikam disebutin oleh Imam Ibnu Athaillah, yang pertama, dunia itu tidak cukup untuk menerima balasan dari Allah kepada kita. Lalu yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah, dunia itu adalah alam yang berkesudahan, alam yang terbatas. Jadi alasannya ya, kenapa kok kita sholat tapi kadang kita tetap sakit, kita tetap rugi, ya kita tetap punya anak yang berani ngelawan, ngebantah dan sebagainya. Jawabannya itu, ya satu, karena ganjaran dari Allah itu nggak cukup kalau dilimpahkan kepada kita di dunia. Lawang surga, satu istananya aja itu luasnya bisa 7 kali lipatnya dunia. Bayangin, satu istana surga itu bisa 7 kali luasnya dunia. Bayangin gimana gedenya surga coba. Nggak kebayang tuh ya. Rumah kita di sini paling segede-gedenya berapa sih?
Bapak Ibu punya duit lah, segede-gedenya punya rumah berapa? 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar, mentok udah. Makanya nggak bisa diganjar lewat dunia, ya. Jadi jangan kecewa kalau kita ibadah kok nggak pati hasil misalnya gitu ya, secara kehidupan. Karena memang Allah menyiapkan itu di akhirat, bukan di dunia. Karena kalau di dunia itu nggak cukup ganjaran dari Allah. Terus yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau dibalas di dunia, dunia itu sifatnya terbatas. Dunia itu berkesudahan. Sementara nanti di akhirat, di surga itu nggak ada batasan, nggak ada kesudahan. Di dunia kita pengen makan apa yang paling enak, sate misalnya, paling berapa kali kita makan sate enak? 10 tusuk masih enak, 20 tusuk masih enak, coba 30, 40, 50, blenger. Minum segelas masih enak, sebotol masih enak, coba seember. Mulai nggak enak karena dunia itu ada batasnya, ada kesudahan. Sementara nanti nikmatnya di akhirat, nikmatnya di surga itu tidak terbatas, tidak berkesudahan. Sebab nikmatnya surga itu ketika kita makan misalnya, ketika kita minum misalnya, satu makanan minuman surga, lalu kita makan minum untuk yang kedua kalinya, maka makanan minuman yang kedua kalinya lebih enak dari yang pertama. Itu indahnya surga. Jadi gampangnya Bapak Ibu makan sate nih, 1 tusuk ya. 1 tusuk misalnya ada 3 gitu ya. 1 sate 3 tusuk. Gigitan pertama nih, set enak. Enak nih. Gigitan kedua lebih enak dari yang pertama. Itu hebatnya surga. Lalu ketika kita makan yang ketiga lebih enak lagi dari yang kedua dan juga dari yang pertama. Itulah hebatnya surga yang Allah berikan kepada manusia di alam dunia. Makanya alam dunia saking remehnya diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir. Ini perlu saya pertegas, kadang-kadang orang Islam suka lupa. Kalau seandainya ibadah itu menentukan kekayaan seseorang, maka yang kaya pasti orang Islam semua. Orang kafir kagak ada yang kaya. Lah buktinya orang kafir banyak yang kaya. Malah kayaknya banyakan orang kafir daripada orang Islam, ya. Itu menandakan nggak ada hubungannya masalah ibadah. Lah terus apa dong manfaatnya ibadah? Ibadah itu terkait dengan kebarokahan. Kalau kita ngaji, kita sholat, walaupun harta kita sedikit, bisa nerimanya. Nah itu plusnya orang ibadah. Beda sama orang kagak ibadah. Orang nggak ibadah mau banyak sekalipun masih kurang. Punya duit 50 juta masih kurang, 100 juta masih kurang, 200 juta masih kurang, 1 M kurang, punya mobil 1 kurang, punya rumah 1 kurang. Kenapa? Nggak ada rem. Ibadah itulah yang membuat rem pada kita. Kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita sedekah dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Itu sebagai rem kita. Jadi hartanya jadi barokah walaupun tidak banyak, menikmatinya enak. Jadi jangan dikira kalau orang udah ibadah, udah sholat, udah ngaji terus kemudian terbebas dari masalah kehidupan. Enggak, tetap kena masalah ya, misalnya kita dagang ya rugi, tetap ada masalah. Ketika kita percaya sama orang dihianatin, tetap ada masalah. Sakit termasuk, itu juga ada masalah. Bukan karena Allah gak senang sama kita, justru itu latihan pada kita. Orang yang ahli ibadah bisa menyikapinya dengan tenang. Ketika dikecewain, ketika rugi, ketika sakit dan sebagainya, yang gak enak-enak, nerimanya gampang. Ya gimana pun juga ini takdir Allah kok. Yang penting saya bisa makan sekarang kan. Seharian ini kita bisa makan, kita ketemu temen, ketemu istri yang bapak-bapak, ibu-ibu ketemu suami, ketemu anak, ketemu cucu yang udah punya cucu. Selesai udah. Apa yang mau diharapin? Besok, emang besok masih hidup? Belum tentu. Nah itulah barokahnya orang yang ngaji, orang yang ibadah, itu bisa berkah. Usahanya bukan dalam artian banyak melimpah, tapi bisa menerima sedikit ataupun banyak rezeki yang dia dapatkan dari Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.